berjumpa kembali bersama saya, Pak Marcelinus Kamis, SVIL, dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tentu sudah dikenal bahwa saya mengajar di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya kasihi, semoga pada pertemuan ini kita semua tentu dalam keadaan sehat, kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, nah dalam pertemuan hari ini kita secara khusus membahas tentang kitab suci Perjanjian Lama. Berbicara tentang kitab suci berarti kita berbicara tentang sabda Tuhan itu sendiri, sabda Allah. Nah, apa yang mau kita capai sebagai kompetisi dasar dari materi ini? Tentu agar kalian, kita semua dapat memahami tentang seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan juga tradisi-tradisi yang ada di dalam Gereja Katolik, dan itu merupakan sebagai dasar iman Kristiani. Lalu setelah kita mempelajari ini nanti, kita diharapkan dapat mempelajari dan menghayati kitab suci itu sendiri sebagai kitab iman, yang di dalamnya juga nanti akan ditemukan banyak sekali tradisi sebagai dasar atau pokok iman atau ajaran Kristiani. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran ini ya diharapkan peserta atau kalian dapat dengan sungguh-sungguh memahami lalu menghayati tentang kitab suci, terutama kitab suci Perjanjian Lama, dan juga tradisi yang diwariskan sebagai dasar iman Kristiani itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam materi pokok kita, yaitu kitab suci Perjanjian Lama. Materi ini dapat kita baca atau sebagai referensinya itu dari buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10, terutama dari ke-13. Silakan Anda buka di bab 3 halaman 60 sampai 70. Di sana banyak bicara tentang ulasan tentang kitab suci Perjanjian Lama. Nah, Alkitab yang kita miliki, yang kita pegang, terdiri dari dua, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Alkitab yang lengkap adalah Alkitab yang berisikan tentang kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, memang ada beberapa kitab suci yang hanya berisikan tentang Perjanjian Baru. Nah, saya harap kalian memiliki kitab suci yang di dalamnya terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa itu kitab suci Perjanjian Lama? Kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab yang di dalamnya berisikan tentang perjanjian antara Allah dan umat Israel melalui para nabi. Nah, sedangkan kitab suci Perjanjian Baru yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikut, yaitu menyangkut perjanjian antara Allah dan umat manusia melalui Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, untuk mengetahui apa itu kitab suci Perjanjian Lama,
dan di dalamnya tentu kita mengetahui bagaimana isi seluruh kitab suci Perjanjian Lama itu tentang kumpulan pengalaman, cerita-cerita umat Israel yang ditulis secara lisan, yang disampaikan secara lisan, lalu dibukukan menyangkut hubungannya dengan sejarah keselamatan itu sendiri. Proses terjadinya tentu diawali dari cerita-cerita lisan yang diwariskan turun-temurun, lalu ditulis oleh para penulis kitab suci yang diilhami oleh Allah itu sendiri atau oleh Roh Kudus, lalu dibukukan menjadi sebuah kitab yang kita gunakan ya sampai sekarang ini. Dalam Perjanjian Lama sebagian besar menceritakan tentang bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah Anda pernah merasa diselamatkan oleh Allah selama hidup Anda? Ya, tentu untuk menjawabnya hanya Anda sendirilah yang tahu bagaimana proses pengalaman ketika Anda diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh Konsili Vatikan kedua, Perjanjian Lama dilihatnya sebagai takhta keselamatan. Lalu Perjanjian Lama itu adalah sebuah masa persiapan kepada kehadiran Kristus sebagai penebus. Dan dalam Perjanjian Lama ini, kitab suci Perjanjian Lama ini tentu membicarakan tentang persiapan tentang warga kerajaan Allah yang hadir dalam juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dalam kitab suci Perjanjian Lama juga mengajarkan tentang Allah, tentu bagaimana tujuan dan hakikat hidup manusia. Lalu di sana juga diajarkan banyak sekali tentang pendidikan nilai dan moral, etika dan aturan, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, dan juga mengajarkan doa-doa yang menakjubkan oleh atau dari para nabi. Anak-anakku sekalian, selain itu juga kitab suci Perjanjian Lama ini membahas atau mengulas tentang asal-usul kehidupan. Lalu tentang kisah awal hidup manusia yang kita temukan dalam kitab Kejadian dan seterusnya. Lalu tentang pembebasan Allah terhadap umatnya, yaitu kita bisa dapat temukan dalam kitab Keluaran, dan juga menyangkut aturan yang harus ditaati oleh manusia. Di sana juga dibahas tentang perjuangan para nabi untuk selalu mengingatkan manusia tentang hidup yang baik. Lalu hidup yang baik itu melalui ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat tentang kebenaran dan ajaran yang menghidupkan. Lalu dalam Perjanjian Lama juga dibicarakan tentang pujian dan nyanyian kepada Allah. Anda bisa lihat dalam kitab Mazmur. Dalam materi ini juga, ya bagaimanapun kita harus mengetahui tentang nabi-nabi dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ya, nabi-nabi besar yang kita kenal adalah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, yang di dalamnya adalah Baruk dan Ratapan, Nabi Yeskiel dan Nabi Daniel. Sedangkan beberapa nabi kecil seperti Nabi Hosea, Nabi Amos, Nabi Mika, Nabi Yoel, Nabi Obadja, Yunus, Nahum, Habakuk, Zafania, Nabi Hagai, Nabi Zakaria dan Nabi Mayaki. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama ada 39 kitab yang berbahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu ditambahkan dengan kitab yang asli berbahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Jumlah kitab seluruhnya ada 46 kitab yang setelah ditambahkan 7 kitab asli berbahasa Yunani yang pada akhirnya ditolak oleh sesama saudara kita dari gereja Kristen Protestan,
Tetapi bagi kita yang Katolik, melihat kitab ini sebagai kitab yang lengkap yang disebut dengan kitab Deuterokanonika, dan itulah yang kita pakai dalam gereja Katolik. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja secara singkat dari materi tentang kitab suci Perjanjian Lama ini. Untuk mengetahui lebih jelas, silakan Anda baca di kitab suci mulai dari kitab Kejadian. Nah, sebelum kita masuk dalam materi berikut di kitab suci Perjanjian Baru, di akhir materi ini saya memberikan tugas kepada kalian. Hanya satu nomor saja. Saya harap anak-anak yang kelas 10 ini ya mulai disiplin dengan waktu, dan setiap tugas yang saya berikan agar segera dikerjakan. Nah, tugas yang saya masukkan ini silakan Anda tulis. Tulislah 5 kitab suci Perjanjian Lama sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk mempermudah Anda untuk mengerjakan tugas ini, silakan buka Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya berharap kamu bisa paham dan bisa mengerjakan tugas itu. Lalu perlu yang saya ingatkan lagi bahwa rajin-rajinlah baca kitab suci, karena di dalam kitab suci itu kita akan menemukan Allah secara nyata, karena sabdanya itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dengan demikian materi ini kita akhiri. Salam sehat untuk kita semua, dan Tuhan memberkati. Sampai pada pertemuan di materi berikutnya. Terima kasih.